وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini. Semoga Allah berkahi hadis lanjutan, yaitu hadis nomor 12 dengan sanad hasan sahih. Dan dia urutan 694 dari awal kita belajar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Uridatil jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril alaihi salam fi kaffihi kal mir'atil bayda fi wasatiha kan nuqtatis sauda. Faqala ma hadhihi ya Jibril atau ya Jibrail. Qala hadhihi al-jum'atu ya'riduha 'alayka rabbuk litakuna laka 'ida wa liqaumika min ba'dik. Walakum fiha khair, takunu antal awwal, wa takunu al-yahud wan nasara min ba'dik. Wa fiha sa'atun la yad'u ahadun rabbahu fiha bi khairin, huwa lahu qusim illa a'tahu, aw ta'awwadha min syarrin illa dufi'a anhu ma huwa a'zamu minhu, wa nahnu nad'uuhu fil akhirati yawmal mazid." Artinya, Jumat ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dihadirkan dan ditawarkan hari Jumat itu. Yang membawanya kepada beliau adalah Jibril alaihissalam. Membawanya di telapak tangannya seperti cermin putih yang di tengahnya terdapat seperti titik hitam atau sebuah titik hitam. Nokta itu artinya titik ya. Nabi SAW bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab alaihissalam, "Ini adalah Jumat. Rabbmu menampakkannya kepadamu agar ia menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu sesudahmu. Di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Kamu adalah yang pertama dan orang-orang Yahudi dan Nasrani sesudahmu. Padanya terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Rabbnya di waktu dengan kebaikan. Di waktu itu dia minta kebaikan yang telah dibagikan untuknya kecuali dia diberi. Atau dia berlindung dari satu keburukan kecuali akan ditolak darinya atau diberikan ya. Maksudnya dijauhkan dari dia apa yang lebih besar dari sesuatu yang dia khawatirkan itu. Dan kami memanggilnya di akhirat dengan hari tambahan." Dan di sini ada putnot nomor 1. Kata Syekh Albani yang coba mentahqiq kitab ini akan tersebutkan selengkapnya. Karena Anda kalau lihat setelah dan kami memanggilnya di akhirat dengan hari tambahan, pada titik-titik artinya hadis ini ada lebih panjang lagi. Itu akan nanti lebih panjang lebar dijelaskan di hadis nomor 3761. Dengan izin Allah SWT tentunya. Kita masih di hadis 694. Semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan semua kitab ini dengan ikhlas dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad jayyid. Seperti biasa teman-teman sekalian, hadis ini kita coba ambil mutiara-mutiaranya. Yang pertama adalah perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Uridatil jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu biha Jibril alaihi salam fi kaffihi kamir'atil bayda'i fi wasatiha kan nuqtatis sauda." Telah ditawarkan kepada Nabi SAW, dibawakan kepada Nabi SAW dalam bentuk wujud seperti kaca, ya, yang bersih sekali, berwarna putih, dan di tengah-tengahnya ada titik warna hitam. Dan ini maknanya teman-teman sekalian, bukan berarti Jumat itu bentuk seperti kaca, tetapi digambarkan, didampakkan kepada Nabi SAW seperti itu. Dan ini bisa terjadi untuk memberikan gambaran kepada Nabi SAW tentang ya seperti ini, kurang lebih gambarannya tentang masalah apa yang sedang kau ditawarkan gitu ya. Mirip dengan sabda Nabi SAW tentang masalah kematian. Kalau Anda pernah dengar yang kami sampaikan hadis ya, nanti pada hari kiamat akan didatangkan makhluk berbentuk seperti domba.
Lalu dipanggillah, diserulah ahli surga dan ahli neraka, ya. Dan ditanyakan kepada mereka, apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan, iya, itu adalah kematian. Artinya, mati juga dalam bentuk wujud, ya. Ini yang dimaksudkan. Tapi bukan berarti dia harus domba, gitu ya. Jadi penampakan ini didatangkan untuk menggambarkan, oh ini kurang lebih seperti ini supaya mudah difahami, supaya mudah dijelaskan gitu kan. Tapi tidak harus dia seperti itu bentuknya. Ya. Dan yang dimaksud dengan dibawa oleh Jibril seperti cermin yang putih dan di tengahnya ada hitam, artinya sesuatu yang menarik, ya, yang indah. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ma hadhihi ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Qala hadhil jum'ah ya'riduha 'alaika rabbuk. Ini adalah Jumat yang sedang ditawarkan oleh Tuhanmu kepadamu. Ya. Artinya ini adalah penawaran, kamu mau nggak menjadikan ini sebagai hari khusus untukmu dan juga umatmu. Ini yang dimaksudkan dengan ditawarkan kepadamu. Karena ada hadis-hadis yang lain yang akan kita pelajari ke depannya insya Allah. Memang hari Jumat adalah hari yang terbaik dari sepanjang pekan. Semua dari hari Senin sampai hari Ahad, yang terbaik adalah hari Jumat. Maka karena Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para nabi, umatnya adalah umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lain, gitu kan? Bahkan mayoritasnya penghuni surga adalah dari kita insya Allah. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis-hadis yang sahih, maka Allah pun menawarkan hari yang paling baik. Ini yang kita bisa ambil dari hadis pelajaran yang kedua, bahwasanya Jumat adalah hari yang ditawarkan kepada Nabi SAW dan dia adalah hari yang terbaik. Kalau Anda nanyakan dari mana Ustaz dari ini hari yang terbaik, nanti akan kita jelaskan di hadis selanjutnya, hadis nomor 13 ya, yang akan menguatkan apa yang saya paparkan ini. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya. Artinya hari di mana kita bergembira, kita menggunakan baju baru, ya, baju bagus maksudnya ya, berpenampilan lebih bagus, ya. Hari Jumat. Ya. Dan saya yakin mungkin setiap orang Muslim bisa merasakan hari Jumat seperti ada kekhususan, gitu. Seperti tadi kita sholat Jumat, seperti ada sesuatu yang sangat indah gitu ya pada saat kita kerjakan Jumat dan kita bubar dari Jumat, kita pulang ke rumah. Atau mungkin teman-teman ada yang masih beraktivitas di kantor seperti kami sama teman-teman yang di kantor, jazakumullah khair, kami kembali kantor. Mungkin kita duduk ngobrol makan siang sama teman-teman. Ada suasana yang berbeda dibandingkan hari-hari lain di hari Jumat itu. Nah itu yang dimaksud dengan Allah menyuruh untuk menjadikannya sebagai hari raya. Karena di sini ada potongan mengatakan litakuna laka ida wali kaumika min ba'dik, agar itu dijadikan sebagai hari raya untuk Muhammad dan juga untuk umatmu yang datang setelahmu. Jadi bukan cuma di masamu saja, tapi sampai menjelang hari kiamat nanti. Selalu umat Islam memuliakan hari Jumat, ya, itu yang dimaksud. Mutiara yang ketiga, yang keempat adalah walakum fiha khair. Dikatakan bahwasanya di situ ada kebaikan untukmu, untuk kalian. Kebaikan di sini khair bermakna umum. Artinya semua jenis kebaikan Allah akan berikan di hari Jumat. Keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam rezeki, ya, aktivitas. Hari Jumat itu Allah muliakan, Allah khususkan gitu. Itu yang dimaksudkan dengan makna khair. Artinya Allah tumpukan, Allah berikan seluruh kebaikan yang ada di hari Jumat itu. Maka kita sangat baik ya memuliakan hari Jumat ini, mungkin dengan menggunakan pakaian khusus, mungkin ya, sebagaimana kita tahu, kita sudah jelaskan pada beberapa hadis yang sebelumnya ya, dari hadis pertama sampai hadis yang ke-11 tentang masalah anjuran untuk mendatangi sholat Jumat pakai baju bagus, mandi, pakai wangi-wangian. Jadi memang dikhususkan gitu, dan itu ada keutamaan khususnya gitu. Tadi saya sempat ingatkan kepada Anda hadis nomor 11. Siapa, kata Nabi SAW, siapa yang mandi, ya, membersihkan dengan rapi rambut, mandilah ya, mencuci rambutnya, kepalanya dengan bersih, badannya juga dengan bersih. Kemudian dia ya mendengarkan khatib, dia datang cepat, maka pahalanya setiap langkah kakinya seperti sholat malam setahun dan puasa setahun. Bayangkan setiap langkah.
Sementara kita ke masjid tidak mungkin 1 langkah. Walaupun rumah Anda dekat masjid. Dari pintu rumah Anda mulai Anda melangkah. Ini rumah Anda, ini masjid. Tetap Anda melangkah dari sini, mungkin minimal 10 langkah. Kalau setiap langkah 1 tahun pahala sholat dan sholat malam ya, dan puasa, 10 langkah berarti 10 tahun. 50 langkah berarti 50 tahun. 100 langkah berarti 100 tahun. Bayangkan mulianya hari Jumat itu. Itu tidak terjadi pada sholat-sholat wajib yang setiap hari kita kerjakan. Gitu ya. Oleh karena itu, wahai muslimin, perhatikan baik-baik masalah Jumat ini. Yang masih selalu lalai dengan sholat Jumat, mendahulukan jalan di tol menuju ke satu tempat, dan tidak ada uzur gitu, kecuali memang Anda harus safar di hari Jumat, itu beda. Sehingga Anda, kalau orang musafir ada hukum tersendiri ya, gugur dari dia hukum Jumat gitu. Tapi kalau dia rutin mengerjakan di saat dia tidak sedang safar, Allah akan tetap berikan untuk dia pahala Jumat, gitu kan? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kalau seseorang terbiasa mengerjakan sebuah perbuatan, maka pada saat dia punya uzur, Allah tetap akan memberikan kepada dia pahala gitu. Jadi di situ ada semua kebaikan. Ini faedah yang keempat. Yang kelima adalah takunu antal awwal wa takunul yahud wan nasara min ba'dik. Kamu yang pertama ditawarkan, kalau kau menolak baru ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi Muhammad SAW didahulukan di sini. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ya, Yahudi memilih hari Sabtu hari raya mereka, Nasrani hari Ahad, dan aku diberikan petunjuk ke hari Jumat. Ya. Jadi Nabi SAW mendapatkan ini sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu penawaran khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu Nabi SAW menerimanya. Ya. Tidak mungkin ada orang ditawarkan oleh Sang Pencipta Allah kebaikan lalu menolak, apalagi seperti figur Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kita bisa menikmati hari Jumat seperti sekarang. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah balas Nabi SAW dengan semua kebaikan yang telah beliau lakukan untuk umatnya. Itu pelajaran yang kelima, yaitu penawaran ini diberikan kepada Nabi SAW. Tentu makna hadis adalah kalau Nabi SAW menolak baru ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Yang keenam, وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُ أَحَدٌ رَبَّهُ فِيهَا بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قُسِمْ إِلَّا عَطَاهُ أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ شَرٍ إِلَّا دُفِعَ عَنْهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ. Ini mutiara yang keenam. Dan di hari Jumat itu ada waktu di mana tidak ada seorang pun muslim berdoa dari kebaikan kecuali Allah akan kasih. Yang boleh dia dapatkan. Dan tidak ada sesuatu keburukan yang dia berlindung darinya kecuali Allah akan selamatkan dari keburukan yang lebih buruk daripada apa yang dia berlindung darinya. Yang lebih besar daripada itu. Misalnya dia berlindung daripada diganggu orang, Allah selamatkan dia bahkan dari dibunuh oleh orang, lebih besar gitu. Nah, ini faedah yang keenam. Kita ambil faedah penting di sini teman-teman sekalian dalam potongan hadis Nabi SAW, dan tidak ada seseorang pun yang berdoa ya, di hari Jumat itu dari kebaikan kecuali Allah berikan yang telah ditentukan untuk dia. Di sini ada 2 hal yang kita titik beratkan. Yang pertama adalah berarti hari Jumat itu ada waktu mustajab. Dan ini khilaf di antara ulama tentang masalah waktu mustajab itu. Ada yang mengatakan sepanjang hari Jumat. Ada juga yang mengatakan pada saat khatib dari duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat, makanya khatib di khutbah kedua berdoa. Ada juga yang mengatakan selepas asar sampai terbenam matahari. Dan dari semua pendapat ini, yang paling kuat sebenarnya, yang paling secara dalil ya, yaitu selepas asar. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lain, bahwasanya di hari Jumat itu, ya, selepas asar, ya, sampai terbenam matahari itu ada waktu mustajab. Ada beberapa athar disebut, atau beberapa riwayat disebutkan ya. Artinya Nabi SAW mengatakan, hari Jumat adalah hari yang mulia, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali Allah terima, dan kejarlah waktu mustajab itu selepas asar sampai terbenam matahari. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan juga para salafus saleh dinukil dari athar-athar mereka, ya, kalau selepas sholat asar di hari Jumat, mereka pada menyebar di sekitar masjid, ya, di pojok-pojok masjid untuk berdoa kepada Allah SWT sampai terbenam matahari. Karena mereka kejar waktu mustajab ini. Yang kedua, maksudnya dari poin ini ya, dari mutiara yang keenam yang kita bisa ambil di sini adalah yang perlu kita jelaskan maknanya, yaitu potongan yadu ahadun la yadu ahadun
rabbahu fiha bi khairin huwa lahu qusim illa ata. Potongan huwa lahu qusim, sesuatu yang telah dibagikan gitu untuk dia. Maksudnya kebaikan kan banyak ya. Tetapi yang bisa dia dapatkan, contoh misalnya menikah kan baik ya. Menikah baik. Dia minta, ya Allah mudahkan pernikahan saya misalnya. Kan baik. Dia akan dikasih. Akan Allah berikan dia. Tetapi di sini, dia tidak dikasih kalau dia minta dari kebaikan itu, tapi bukan hak dia. Seperti misalnya dia mengatakan, ya Allah mudahkan saya menikah sama istrinya si fulan. Itu sudah jadi istri orang. Sebenarnya menikah baik, tapi meminta ini tidak boleh gitu. Jadi maknanya adalah yang dia bisa dapatkan. Yang memang tidak ada penghalang syar'inya gitu ya. Begitu juga dengan keburukan, ada sesuatu yang dia khawatirkan. Sore ini kesempatan teman-teman sekalian berdoa. Apa yang Anda khawatirkan? Anda terlilit utang, penyakit yang belum sembuh, belum punya keturunan, belum punya pasangan, belum punya modal usaha, ya. Ada orang-orang yang Anda khawatirkan mengganggu Anda, semua sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Angkat tangan habis asar. Berdoa kepada Allah SWT. Hari Jumat ini, laki-laki dan perempuan di rumahnya boleh. Selepas sholat asar. Berdoa kepada Allah SWT. Sampaikan semua. Dari semua kebaikan Anda minta. Semua keburukan Anda berlindung darinya. Dan luar biasanya dalam hadis ini adalah dia akan diberikan kebaikan yang dia minta. Dan kalau dia berlindung dari keburukan, Allah akan selamatkan dia dari yang lebih besar dari keburukan yang dia berlindung itu. Jadi saya kasih contoh. Dia berlindung supaya misalnya tidak diganggu oleh orang, tidak digibah, tidak difitnah. Allah selamatkan lebih besar daripada itu. Mungkin dari orang yang ingin membunuh dia misalnya. Yang terakhir, yang ketujuh dari potongan hadis yang kita bisa ambil pelajaran adalah perkataan Jibril AS yang mengatakan وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ. Dan kami akan memanggil atau menyebutkan hari Jumat ini di hari kiamat dengan hari mazid. Mazid artinya hari tambahan. Sebenarnya potongan kata mazid ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan waladaina mazid. Artinya setelah Allah gambarkan tentang surga segala macam, Allah mengatakan waladaina mazid. Nah, dan kami punya tambahan-tambahan. Ada banyak pendapat ulama tentang masalah tambahan ini. Bisa Allah tambahkan bidadari di surga. Ya, seperti dalam sebuah riwayat disebutkan nanti ahli surga akan duduk di istananya, kemudian akan ada bidadari yang datang gitu ya di istana dia, lalu dia menawarkan diri. Pada saat ahli surga menanyakan, kamu siapa? Dia mengatakan, saya dalam mazid. Kalau ahli surga itu, kata Nabi SAW, mau mengambilnya jadi pelayannya bisa. Atau bagian dari hidupnya. Kalau enggak, maka dia akan cari istana yang lainnya. Ya, seperti itu. Bisa juga makna mazid adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali, luas sekali maknanya gitu. Bisa juga bermakna kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, artinya dia akan menjadi penyebab tambahan-tambahan pahala yang melimpah pada hari kiamat, gitu kan. Karena di sini doanya mustajab tadi ya. Hadis sebelumnya tadi, kalau dia sholat Jumat ya, maka setiap langkahnya sama dengan puasa dan qiyamul lail setahun ya. Dan beberapa hadis sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Hadis nomor 10 juga begitu, yang anjuran untuk memakai wangi-wangian ya. Dan juga hadis-hadis setelahnya tentang masalah keutamaan daripada hari Jumat itu sendiri. Jadi ini yang kita bisa pelajari dari hadis nomor 12.